Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 82 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Tepat ketika semua orang tercengang. Ledakan lain. Villa di belakang Curious Regan langsung diratakan dengan tanah dan terkubur di lautan api. Dampak ledakan besar ini langsung menjungkirbalikkan semua orang. Dalam sekejap, lebih dari setengah tangan besar Curious Regan terluka akibat ledakan itu. Juga, jika Anda terlalu dekat dengan Manor, Anda akan menjadi umpan meriam yang buruk. Namun, inilah yang pantas mereka terima. Dan mereka semua adalah penjahat, dan mereka pantas mati. Curious Regan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Pemandangan yang tiba-tiba ini, dan lautan api yang memenuhi langit, semuanya memengaruhi hati mereka. Sangat mengejutkan, mengerikan, pada saat yang sama. Di langit, dalam asap tebal, terdengar suara gemuruh, dan dari jauh ke dekat, 5 helikopter bersenjata dengan cepat tiba di atas villa keluarga Regan. Setelah itu, mereka mengambil posisi menukik. Hidung mereka diturunkan, dan mereka mengelilingi villa keluarga Regan beberapa kali. Senapan mesin dari kapal perang, semuanya dihidupkan. Selama perintah diberikan, manor keluarga Regan yang besar ini akan diratakan dengan tanah dan benar-benar menghilang dari dunia. Mengancam, provokatif. Kemudian, 5 helikopter bersenjata melayang di atas villa keluarga Regan. 5 tali dijatuhkan, dan dengan cepat, pasukan bersenjata yang terdiri dari puluhan orang semuanya jatuh dari langit, dan dengan cepat mendarat di villa keluarga Regan. Tim personel bersenjata ini, semuanya pasukan khusus, memiliki lambang pulau emas yang dibordir di dadanya. Ini adalah angkatan bersenjata Brilio Enzo. Itu telah diserahkan kepada Aiden Enzo. Mereka semua adalah anggota keluarga Enzo, mereka hidup dan berjuang untuk keluarga Enzo, dan mereka mati untuk keluarga Enzo. Bukan itu saja, dalam sekejap, dari segala arah di atas bukit tempat villa keluarga Regan berada, tim angkatan bersenjata menyerbu satu demi satu. Ada juga lebih dari selusin kendaraan lapis baja, membawa kombatan khusus, seperti monster baja, mengamuk. Bersenjata lengkap, seragam tempur hitam yang unik, baret hitam dan merah, dan logo pulau dengan bordiran pemandangan di bagian dada. Di pulau itu, pedang tajam dikelilingi oleh api. Ini adalah angkatan bersenjata keluarga Enzo. Ada ratusan orang. Hentikan perlawanan, buang senjatamu. Semua tiarap, hentikan perlawanan, buang senjatamu, semua tiarap, pelaku akan tewas di tempat. Hanya dalam sepersekian detik, mereka menguasai situasi. Pada saat ini, Curious Regan tercengang, dan semua orang di keluarga Regan tercengang. Bahkan, beberapa orang sudah mulai mengungsi ke segala arah. Keluarga besar Regan hancur dalam sekejap, licik dan mati. Pohon tumbang dan monyet-monyet berserakan, yang dapat digunakan untuk menggambarkan keluarga Regan saat ini. Pada saat yang sama, di jalan utama distrik Dajiangnan, terdapat beberapa mobil khusus dengan plat nomor merah dengan latar belakang putih. Orang yang duduk di dalam mobil, di jalan beberapa kilometer jauhnya dari rumah keluarga Regan, melihat aula leluhur keluarga Regan yang telah berubah menjadi lautan api, dan ketika dia melihat helikopter bersenjata melayang di langit, dia tiba-tiba menjadi geram, di mana tim bersenjata. Siapa orangnya? Beri aku penyelidikan menyeluruh. Aula leluhur keluarga Regan dibom. Ini masalah besar. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani melakukan itu? Bukan hanya yang ini, tetapi orang-orang besar di mobil lain sangat marah ketika mereka melihat lautan api dan kapal perang. Ini sebaliknya. Siapa ini? Namun, saat berikutnya, ponsel eksklusif mereka menerima pesanan pada saat yang sama. Setelah melihat pesanannya, sedan berplat merah dengan latar belakang putih ini tiba-tiba mengerem dan berhenti di pintu masuk gunung di bawah gunung tempat villa keluarga Regan berada. Kemudian, mobil-mobil itu dengan cepat berbalik dan melarikan diri seolah-olah mereka melarikan diri. Kenapa angkatan bersenjata orang itu? Keluarga Regan sudah berakhir. Dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Ayo pergi, kembali. Segera beritahu orang-orang di bawahnya dan mundur dari daerah Dajiangnan.
Bos tingkat tinggi ini, semua mencapai konsensus. Tidak hanya mereka, tetapi pada saat ini, semua kontak yang diberitahukan oleh Curious Regan berbalik, seperti belalang untuk menghindari bencana, melarikan diri dari gunung dan melarikan diri dari distrik Dajiangnan. Hampir bersamaan, mereka berdua menerima pesan teks. Isinya hanya kalimat sederhana, mundur dari distrik Dajiangnan. Mereka tidak berani menolak, karena pemilik nomor ini hanya punya satu kata, Emer. Melihat kembali ke mesin berat merah di kaki villa keluarga Regan, Nikita Emer melepas telepon dengan jaket kulit one piece hitam. Memecahkan kartu telepon, membuangnya ke tempat sampah, memakai topi keras, membawa koper perak, dan melangkah ke sepeda motor. Ledakan, mesin meraung dan Nikita Emer pergi. Keluarga Regan telah ditinggalkan, dan telah kehilangan distrik Dajiangnan. Pada saat yang sama, rumah keluarga Regan. Aiden Enzo memandang ayah dan anak keluarga Regan yang berlutut di depannya, dan 21 anggota keluarga Regan yang tertata rapi di belakang mereka. Dia melihat ke bawah dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Aku memberimu kesempatan, mengapa kamu tidak mendengarkan?" Curious Regan berkeringat deras dan gemetar. Dia hilang, kalah datar. Dia tidak menyangka kekuatan lawannya begitu kuat dan menakutkan. Kekuatan langit macam apa ini? Namun, yang paling disesali Curious Regan adalah dia tidak pernah menyangka bahwa Nyonya Emer akan meninggalkannya pada saat kritis terakhir. Dia, Curious Regan, sedang berjuang sendirian sekarang. Hehe, jika kamu ingin membunuh atau memotong, terserah kamu, tidak perlu mempermalukanku. Curious Regan mencibir, sepertinya dia tidak takut mati. Dan Caristo Regan di sampingnya, seperti seekor anjing, merangkak ke kaki Aiden Enzo, bersujud dan memohon, Tuan Muda Enzo, tolong lepaskan aku salah, aku sudah seperti ini, aku juga tidak berguna, tolong lepaskan aku bersedia menjadi sapi dan kudamu. Melihat kebajikan Caristo Regan dari keserakahan untuk hidup dan takut mati, Curious Regan akhirnya meneteskan air mata penyesalan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa putranya akan begitu pengecut. Keluarga Regannya akan mati. Aiden Enzo memandang Caristo Regan, yang terus memohon belas kasihan, dan Curious Regan, yang meneteskan air mata penyesalan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Curious Regan tidak memilih orang yang salah, keluarga Regannya tidak akan berakhir seperti ini. Ini adalah karakter yang layak mendapat tanggung jawab besar, tetapi sayangnya, keberuntungan menipu orang. Aiden Enzo langsung berbalik, dan berkata kepada Tergio Ziso yang ada di belakangnya, usir mereka keluar dari distrik Jiangnan, dan mereka tidak akan pernah diizinkan masuk. Aiden Enzo tidak membunuh mereka karena itu tidak perlu lagi. Dia lelah dan ingin kembali sekarang. Segera, tim kembali ke Sangjiang dan berhenti di pintu masuk hotel Intercontinental. Ketika Vivian Low mendengar berita kembalinya Aiden Enzo, dia berlari keluar dan membanting ke lengan Aiden Enzo, yang turun dari mobil. Air mata mengalir, dan dia berkata, "Suamiku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sekarang, apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku terhadapmu?" Aiden Enzo memeluk Vivian Low dan berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja sekarang, oke, jangan menangis lagi. Tidak akan terlihat bagus jika kamu menangis lagi." Kemudian, Aiden Enzo menggaruk hidung merah cerah Vivian Low. Vivian Low memelototinya dengan cemberut, tanpa sengaja menyentuh lukanya, dan Aiden Enzo langsung memamerkan giginya dan berteriak kesakitan. "Ah, ada apa? Ayo segera ke rumah sakit." Vivian Low sedang terburu-buru, dan segera membawa Aiden Enzo ke rumah sakit. Setelah 1 jam, Vivian Low menemani Aiden Enzo di bangsal. Pada saat itulah teleponnya berdering, dan Camelia Emer yang menelepon. "Hei, Bibi Camelia, maaf, saya awalnya setuju untuk mengundang Anda makan malam-malam ini, karena perusahaan sedang sibuk untuk sementara. Saya akan mengundang Anda untuk duduk di rumah dalam beberapa hari." Vivian Low berjalan keluar dari bangsal dan datang ke tempat istirahat. Tidak apa-apa. Di ujung lain telepon, suara Camelia Emer terdengar sangat lembut. "Ngomong-ngomong, apakah Aiden Enzo baik-baik saja?" "Aiden Enzo?" Vivian Low tertegun, tidak mengerti apa yang ditanyakan Camelia Emer, dan tersenyum. "Aiden Enzo baik-baik saja." "Oke, begitu." Setelah itu, Camelia Emer menutup telepon. Saat ini dia berdiri di studi villa, menghadap malam neon Sangjiang. Angin sepoi-sepoi datang, dan terlihat bahwa wajah Camelia Emer sangat dingin. Di belakangnya, Nikita Emer datang, berhenti setengah meter jauhnya, membungkuk dan berkata,
Nona, keluarga Regan sudah mati. Camelia Emmer sedikit mengernyit, dengan kebencian di matanya, dan dia menghela napas setelah beberapa saat. Apakah kamu mengembalikan barang-barang itu? Nikita Emmer mengeluarkan koper perak dan mengeluarkan beberapa dokumen darinya. Ini semua adalah industri yang telah dikerjakan keluarga Regan untuk keluarga Emmer selama bertahun-tahun. Senilai 50 miliar, tidak mungkin bagi Camelia Emmer untuk memberikannya begitu saja. Dan ada juga dokumen penting di dalamnya, yang merupakan bukti perselingkuhan antara keluarga Emmer dan keluarga Regan. Membocorkan dokumen ini akan merugikan keluarga Emmer. Karena isi di dalamnya adalah bocoran tentang beberapa industri keluarga Enzo. Nona, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Nikita Emmer. Camelia Emmer melipat tangannya diam-diam, melihat lampu neon di kejauhan. Dia berkata dengan dingin, dia tidak baik, jadi jangan salahkan saya karena tidak benar. Keesokan hari, Geraldine Sol menerima telepon dari Vivian Low di villa, mengatakan bahwa Aiden Enzo dirawat di rumah sakit. Apa? Dia di rumah sakit? Geraldine Sol berseru lebih dulu, dan kemudian ekspresi muncul di wajahnya. Tanpa pengingat Vivian Low, Geraldine Sol meninggalkan lonceng Biyuan dengan tasnya, membeli sup ayam dalam perjalanan, lalu langsung naik taksi ke rumah sakit. Anak ini Aiden Enzo sebenarnya dirawat di rumah sakit, apakah dia dipukuli saat berkelahi dengan orang lain? Geraldine Sol tidak sabar untuk melihat lelucon itu. Di pintu masuk rumah sakit, begitu Geraldine Sol turun dari mobil, dia melihat banyak pengawal berjas hitam, bahkan ketika dia naik ke pintu masuk bangsal Aiden Enzo, dia bisa melihat beberapa pengawal berjas hitam. Bagaimana situasinya? Geraldine Sol memutar pinggangnya, seluruh tubuhnya mengungkapkan kebahagiaan, dan berjalan ke bangsal. Dia berteriak dengan aksen desa, "Aduh, menantuku yang baik, mengapa kamu dirawat di rumah sakit, ada apa?" Namun, ketika Geraldine Sol masuk ke bangsal, dengan senyum di wajahnya, dia tercengang. Karena dia melihat orang yang paling tidak ingin dia lihat. Geraldine Sol ketakutan, mengecilkan lehernya, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi, Geraldine Sol, suara dingin itu segera menghentikan Geraldine Sol. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar suara dingin ini, rambut Geraldine Sol meledak, dia ketakutan. Begitu dia berbalik, dia melihat sosok yang dingin dan mulia berdiri di bangsal, menatap dirinya dengan dingin. Nyonya Emmer, kenapa kamu ada di sini? Geraldine Sol mencibir, memaksakan senyum di wajahnya. Sial, kenapa aku bertemu wanita ini, Camelia Emmer, di sini? Geraldine Sol goyah, mengecilkan kepalanya, dan melirik Aiden Enzo yang acuh tak acuh di ranjang rumah sakit. Camelia Emmer melingkarkan lengannya di dadanya, mengenakan gaun hitam yang layak dan ramping, yang terlihat sangat elegan dan mulia. Dia diam-diam menatap Geraldine Sol, merasa sedikit kesal di hatinya, sepertinya Geraldine Sol belum cukup menderita. Terkunci, Camelia Emmer melangkah maju secara langsung, menamparkan wajah Geraldine Sol, dan berkata dengan dingin, apakah kamu lupa apa yang saya katakan terakhir kali? Tidak, saya ingat, memprovokasi. Jika itu orang lain, Geraldine Sol pasti akan membalikkan langit dan mencabik-cabiknya. Namun, pihak lain adalah Camelia Emmer, jadi dia tidak berani. Untuk mengatakan bahwa Geraldine Sol membuat masalah tanpa alasan, orang seperti ini hanya menunjukkan gigi dan cakarnya di depan Aiden Enzo dan keluarga Low. Jika dia benar-benar ingin menggantikan orang lain dengan sedikit kekuatan dan status, Geraldine Sol akan menjadi pengecut seperti seorang cucu. Huff, Camelia Emmer mendengus dingin, dan berkata, aku memperingatkanmu, Geraldine Sol, bahwa Aiden Enzo tidak berani melakukan apapun padamu karena kamu adalah ibu mertuanya. Tapi aku berbeda, jika kamu berani melakukannya. Perlakukan Aiden Enzo lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu jika kamu berteriak atau memukul atau mempermalukanku. Tidak berani, aku bahkan tidak punya waktu untuk memperlakukannya sebagai anakku sendiri. Geraldine Sol sibuk dan menyanjung jalan, dan menunjuk ke sup ayam yang dia beli, berkata, saya di sini untuk memberinya sup ayam, dan saya bisa memasaknya sendiri. Saat dia berbicara, dia meletakkan sup ayam. Di kepala tempat tidur tidak ada detak jantung merah. Jelas hanya membelinya di jalan. Camelia Emmer melirik Geraldine Sol dengan acuh tak acuh, lalu menatap Aiden Enzo yang sedang membaca buku di tempat tidur, dan berkata, jangan lupa perjanjian yang aku buat denganmu barusan. Setelah itu, Camelia Emmer melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari bangsal, meninggalkan Geraldine Sol, yang berkeringat dingin, duduk lemas di sofa.
Aura Camellia Emer begitu kuat sehingga Geraldine Sol tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Ketika orang-orang pergi, Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo dengan marah dan memarahi. Aiden Enzo, mengapa Anda tidak membantu saya? Apakah Anda suka melihat saya dipukuli? Saya ibu mertua Anda, dia wanita jahat itu hanyalah ibu keduamu, haruskah aku menciumnya? Aiden Enzo mengangkat alisnya, memandang Geraldine Sol dengan dingin, dan berkata, jangan main-main denganku, jika kamu memiliki kemampuan, pergilah padanya. Dan selesaikan masalahnya. Geraldine Sol benar-benar menggertak yang lembut dan takut yang keras, bukankah penampilannya cukup, dia tidak takut. Aku ceroboh. Mendengar ini, Geraldine Sol tidak senang, dan melemparkan sup ayam ke tempat sampah, memarahi, aku tidak akan memberimu minum, kamu serigala bermata putih yang tidak bermoral. Aku masih ingin bersikap baik kepada Anda layak tidak berguna selama sisa hidup Anda. Mungkin masih tidak memuaskan untuk memarahi ini. Geraldine Sol mulai mengkritik lagi dengan kejam, Anda Aiden Enzo makan milik keluarga kami dan gunakan milik kami, apa yang telah Anda bayarkan kepada kami? Keluarga Low, saya tidak peduli, saya tidak suka wanita itu Camellia Emer, Anda dapat membantu saya menghadapinya, atau Anda akan menceraikan Vivian, saya tidak ingin Vivian memiliki ibu tiri yang kejam. Geraldine Sol benar, dia dan Camellia Emer dalam masalah. Tidak diizinkan. Dia tidak berani berurusan dengan Camellia Emer, jadi dia harus menarik Aiden Enzo. Aiden Enzo tidak berani mendengarkan. Kalau begitu biarkan dia dan Vivian bercerai. Melihat penampilan lemah Aiden Enzo, harta keluarga Enzo pasti ada di tangan Camellia Emer. Itu tidak bisa dilakukan, itu harus diambil kembali dari Camellia Emer. Pemikiran Geraldine Sol akhir-akhir ini sangat sederhana, selama dia membawa pulang properti dari Camellia Emer, itu akan menjadi milik Aiden Enzo, dan properti Aiden Enzo pada akhirnya harus menjadi milik Vivian Low, yaitu miliknya. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, Geraldine Sol, tolong keluar. Dia benar-benar muak dengan karakter ibu mertuanya, menyangkal orang lain, dan mengacau. Apa? Kamu mengusirku? Geraldine Sol kesal, dia melangkah maju dan menamparkan Aiden Enzo dengan keras, dan mengutuk, nah, kamu serigala bermata putih, kamu berani mengusirku sekarang. Jangan lupa, kamu adalah menantu keluarga Low saya, menantu Geraldine Sol saya, dan saya ibu mertua Anda, bahkan jika Anda Aiden Enzo berbeda sekarang, saya juga ibu mertua Anda, jadi kamu harus mendengarkanku. Setelah selesai berbicara, Geraldine Sol langsung membawa tasnya dan pergi. Persis seperti sikap yang berbalik dan tidak mengenali orang. Aiden Enzo yakin, saya harus menemukan kesempatan untuk mengalahkan Geraldine Sol ini, kalau tidak dia akan terlalu sombong. Setelah Geraldine Sol pergi, Aiden Enzo banyak bersantai, mengingat perjanjian dengan Camellia Emer barusan. Memikirkannya, dia menelepon Brilio Enzo dan bertanya, Paman kedua, apakah kamu sudah kembali ke pulau? Yah, ada sesuatu di rumah, tapi jangan khawatir, Paman kedua bisa mengurusnya. Aiden Enzo tidak mempedulikannya saat itu, dan menutup telepon setelah mengajukan beberapa pertanyaan. Akhirnya, Brilio Enzo bertanya, kapan Anda berencana untuk pulang? Aiden Enzo berpikir lama, dan menjawab, segera. Nada dering yang tiba-tiba dan mendesak mengganggu imajinasinya. Halo, siapa itu? Aku belum melihatmu selama beberapa hari, jadi kamu tidak mengenalku. Suara itu sangat merdu, seperti angin musim semi. Niandri Ziso. Aiden Enzo mengunci pemilik suara seperti film di benaknya. Apa yang bisa disebut peri kecil saat ini? Katakan padaku, ada apa? Tanya Aiden Enzo. Niandri Ziso ini benar-benar hati seorang gadis kecil, sangat berani dan terbuka. Tetapi Aiden Enzo tidak dapat menunda orang lain, dia sudah menikah dan memiliki anak, selain itu, dia adalah putri tergiu Ziso, jika ini menyebar, itu tidak akan baik. Saya tidak dapat menemui Anda jika saya tidak ada urusan. Niandri Ziso sekarang keluar dari hotel. Dia mengenakan rok bisbol putih modis dengan kamisol kecil dan topi putih, memamerkan sosoknya yang seksi dan montok dengan sempurna. Beberapa pria yang melewati pintu masuk hotel semuanya tercengang. Wanita ini terlalu cantik, apalagi sepasang menara menjulang yang membuat orang berpikir. Aiden Enzo sedikit terdiam, jadi dia hanya bisa tertawa datar. Aku punya urusan denganmu, apakah kamu bebas? Niandri Ziso tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Jadi dia langsung ke intinya. Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, Nona Niandri,
jika Anda membiarkan saya berpura-pura menjadi pacar Anda lagi, lupakan saja. 10 menit. Kemudian, ketika dia muncul di bangsal, dia kebetulan memeluk Aiden Enzo yang akan bangun. Mengapa kamu di rumah sakit? Kata-kata pertama Miandri Ziso adalah ini. Di matanya, Aiden Enzo adalah orang yang sangat kuat yang tahu kungfu. Dengan wajah pahit, Aiden Enzo berkata, orang yang berkelahi dengan orang lain. Melihat wajahnya tidak terlalu baik, Miandri Ziso melangkah maju dan menanyakan beberapa kata perhatian, terlihat sangat khawatir, dan berkata, siapa yang memukulmu? Katakan padaku, aku akan membiarkan orang ayahku membalas dendam untukmu. Berani untuk sentuh Aiden Enzo, itu adalah kekasih yang memindahkan Miandri Ziso-nya. Aiden Enzo tertegun, menatap kosong ke arah Miandri Ziso yang tampak menggoda di depannya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita ini memiliki temperamen yang sangat panas. Itu, Nona Miandri, bisakah kamu membantuku pergi ke kamar mandi? Aiden Enzo bertanya tiba-tiba. Apa? Miandri Ziso mengira dia berhalusinasi. Apa yang dipikirkan orang ini? Minta dia seorang gadis untuk membantu Anda ke kamar mandi, lalu selanjutnya, apakah perlu membantunya buang air kecil? Ah, saya tidak menyangka Aiden Enzo adalah orang seperti itu. Namun, saya menyukainya. Miandri Ziso memerah dan terlihat sangat malu-malu. Apakah kamu benar-benar ingin aku membantumu? Aiden Enzo tidak mau, tetapi dia dipukul beberapa kali di kaki, tangan, perut dan punggungnya. Sekarang jahitannya sudah dijahit, sakit untuk berjalan. Ini benar-benar memalukan. Bantu saja aku di sana, aku akan menyelesaikannya sendiri, kata Aiden Enzo dengan nada menggigit. Alis Miandri Ziso sedikit berkedut, menggigit bibir merahnya, melihat ke pintu bangsal di belakangnya, lalu dia tampak mengambil keputusan, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, aku hanya akan membantumu untuk kamar mandi, kamu akan mengurus sisanya sendiri. Lagi pula dia perempuan, jadi tentu saja dia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Aiden Enzo mengangguk, ramah, ini sudah cukup. Miandri Ziso masih sedikit malu, dan membantu Aiden Enzo bangun dari ranjang rumah sakit, pria ini cukup berat. Aiden Enzo meletakkan tangannya di bahu lembut Miandri Ziso, dan ujung hidungnya adalah aroma parfum ringan di tubuhnya, yang memabukkan seperti kicau burung dan bunga. Terutama ketika dia begitu dekat dengannya, dia bahkan bisa merasakan suhu tubuh yang samar di tubuh Miandri Ziso, serta sedikit gemetar. Gadis kecil ini bukan pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Memikirkan hal ini, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia hanya menyukai istrinya Vivian Low, jika tidak, menghadapi seorang gadis kecil seperti Miandri Ziso, dia benar-benar khawatir dia tidak bisa mengendalikannya. Kamu berdiri untuk buang air kecil sendiri. Pipi Miandri Ziso memerah saat ini, dan dia akhirnya memindahkan pria itu ke toilet. Oh, aku sangat malu, bagaimana aku bisa begitu baik padanya? Jantung Miandri Ziso naik turun, dan dia merasa wajahnya memerah. Setelah Aiden Enzo keluar, Miandri Ziso membanting sebuah kata secara langsung, temani aku ke pesta makan malam dalam beberapa hari, anggap saja itu sebagai hadiahmu untukku sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan berlari keluar dari bangsal. Makan malam, Aiden Enzo berpikir dalam hati, gadis kecil ini tidak mencoba melakukan hal lain. Pada saat yang sama, Vivian Low baru saja keluar dari perusahaan. Saluran penjualan farmasi perusahaan telah diselesaikan dengan sempurna. Semua saluran penjualan telah digabungkan dan diakuisisi oleh perusahaan lain, dan mereka telah mencapai kerjasama dengan Beacon pagi ini. Untuk ini, dia secara khusus bersiap untuk berterima kasih kepada Direktur Zatan. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba teringat bahwa Aiden Enzo sepertinya telah mengatakan sesuatu padanya tadi malam. Dia adalah tuan muda Enzo dari grup Enzo di Kyoto. Vivian Low hampir melupakannya. Setelah meninggalkan perusahaan, dia pergi ke cabang grup Sangjiang Jingdu dan menemukan Hurgo Zatan. Dia ragu dengan kata-kata Aiden Enzo, tetapi dia percaya bahwa Aiden Enzo memang banyak berubah baru-baru ini. Yang membingungkan adalah, jika suami saya benar-benar tuan muda dari grup kota Jingdu, mengapa dia rela menjadi menantu yang tidak berguna di keluarga Low selama 3 tahun? Oh, Direktur Vivian, selamat datang, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Direktur Zatan menemui Vivian Low di kantor direktur dengan senyuman di wajahnya. Vivian Low duduk di sofa, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan bertanya, Direktur Zatan, saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu, Tuan Muda Grup Enzo di Kyoto,
apakah dia dipanggil Aiden Enzo? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hurgo Zatan tertegun sejenak, memandang Vivian Low dengan curiga, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Nyonya muda, kalian semua tahu." Nyonya muda, ketika Vivian Low mendengar kata ini, hati kecilnya berkedut hebat. Betulkah, Aiden Enzo benar-benar tuan muda dari grup Enzo di Kyoto? Mengapa? Mengapa? Suami yang telah tidur denganku selama 3 tahun sebenarnya adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto. Dia jelas sangat biasa, mengapa tiba-tiba? Nyonya, kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu pergi. Hurgo Zatan buru-buru bangun. Melihat Vivian Low tersandung keluar dari kantor direktur, dia bingung. Wanita muda itu menanyakan ini, bukankah itu berarti dia mengetahui identitas tuan muda? Mengapa Anda bertindak begitu terkejut? Maaf, Direktur Zatan, ada yang harus saya lakukan. Saya akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, jangan beritahu Aiden Enzo tentang masalah yang saya cari hari ini. Vivian Low kembali tersadar, membungkuk ke arah Hurgo Zatan, dan berjalan keluar dari kantor. Hurgo Zatan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menundukkan kepalanya dan membungkuk, dan berkata, "Nyonya muda, kamu terlalu membuatku bingung." Sampai Vivian Low meninggalkan cabang Kyoto Enzo Group dan kembali ke mobil, dia bingung dan bingung. Aiden Enzo menipu dirinya. Dia jelas tuan muda dari keluarga kaya, mengapa dia harus merasa bersalah dan menderita di keluarga Low selama 3 tahun? Mengapa dia tidak bisa mengatakan pada dirinya sebelumnya? Apakah ada alasan? Vivian Low menangis, dan dia tiba-tiba menangis sambil memegang setir, hatinya sakit. Namun, dia senang untuk Aiden Enzo lagi. Sebab, dia bukan lagi pengecut yang bisa dipermalukan orang lain. Dia adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto. Ternyata orang-orang yang telah membantu dirinya. Ini adalah suami saya. Ternyata Aiden Enzo menginvestasikan 1 miliar yuan. Ternyata kerjasama saluran penjualan hari ini juga karena Aiden Enzo. Namun, Vivian Low merasakan sakit di hatinya. Sakit karena ditipu. Mereka jelas suami dan istri, jadi tidak ada yang tidak bisa mereka tanggung bersama. Setelah menangis lama, Vivian Low mengangkat telepon dan menoleh ke nomor bertanda, suami. Setelah berpikir lama, dia memutarnya. Dia ingin mendengar Aiden Enzo mengatakan pada dirinya sendiri jika ada hal lain yang tidak dia ketahui. Namun, di tengah panggilan, dia segera menutup telepon lagi. Vivian Low tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan karena Aiden Enzo tidak memberitahunya, itu berarti dia pasti memiliki pikirannya sendiri. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Camelia Emer? Vivian Low tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa hubungan antara Aiden Enzo dan Camelia Emer tidak harmonis, dan Camelia Emer juga ibu kedua Aiden Enzo. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Aiden Enzo sebelumnya, dia melarikan diri dari rumah, sekarang. Vivian Low sangat curiga, pelarian Aiden Enzo kemungkinan besar karena Camelia Emer. Apakah Anda terus berpura-pura bingung? Pada saat ini, Aiden Enzo tiba-tiba memanggil dan berkata dengan genit, "Istri, di mana kamu? Aku merindukanmu." Vivian Low menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa di perusahaan? Lupakan saja, kamu harus melakukan pekerjaanmu dulu," kata Aiden Enzo, mencium Vivian Low di telepon. Tepat ketika dia akan menutup telepon, Vivian Low tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, suami, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku di Intercontinental Hotel tadi malam?" Aiden Enzo terkejut, mengingat bahwa dia sepertinya telah memberitahu Vivian Low bahwa dia adalah tuan muda dari grup Enzo Kyoto. Dia percaya, aku. Aiden Enzo tergagap, dan tiba-tiba merasakan dorongan untuk menyesali pembicaraannya yang cepat. Tidak masalah, bagaimanapun, status tuan muda grup Enzo di Kyoto tidak perlu ditakuti. Di dunia ini, masih banyak grup dan perusahaan yang bisa menyaingi Enzo Group di Kyoto. Oleh karena itu, Aiden Enzo tidak khawatir. Selama identitas asli seseorang tidak terungkap, tidak apa-apa, lagi pula, ini belum waktunya. Namun, Vivian Low mengambil nada yang sedikit mengeluh dan berkata dengan marah, "Oke, kamu tidak boleh berbicara omong kosong di masa depan, tuan muda dari grup Enzo di Kyoto bukanlah kamu. Meskipun aku tahu bahwa suamiku tidak sederhana sekarang, tapi bagaimanapun juga. Grup Enzo, tidak apa-apa bagimu untuk bercanda denganku, tapi jangan bicara omong kosong di depan orang luar." Vivian Low memilih untuk tetap diam dan pura-pura bingung. Aiden Enzo menghela nafas lega saat mendengarkan, untungnya Vivian Low tidak mempercayainya.
Ah, aku hanya menggodamu. Aiden Enzo menyeringai dan menghela nafas lega. Oke, aku akan menutup telepon dulu. Perusahaan masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Vivian Low mengucapkan beberapa patah kata dan menutup telepon. Senyum di wajahnya membeku. Semoga suami saya tidak curiga. Mari kita berpura-pura bingung, sampai hari di mana Aiden Enzo mengaku pada dirinya. Segera, Aiden Enzo keluar dari rumah sakit, dan dia kembali bekerja di Beacon. Karena perusahaan sedang tidak aman sekarang, terutama keluarga Digo. Banyak masalah telah ditimbulkan di Beacon, dan kekuatan nyata Vivian Low telah ditekan dengan bersatu dengan Dewan Direksi perusahaan. Aiden Enzo secara alami mendengarnya, dan meminta Fergie Quinn untuk memeriksa dan mencari tahu. Itu Camelia Emer yang memainkan trik di belakangnya. Keluarga Jinling ini adalah pengikut keluarga Emer. Sekarang keluarga Digo memegang modal dalam jumlah besar untuk diinvestasikan dalam saham, yang sudah setara dengan Vivian Low, dengan 30% saham satu sama lain. Oleh karena itu, sekarang ada dua pemegang saham utama di perusahaan. Keluarga Digo, Edgar Digo, dan Vivian Low. Ngomong-ngomong, pada hari Aiden Enzo keluar dari rumah sakit, Julia Niar datang menjemputnya, dan itu juga diatur oleh Vivian Low. Karena Vivian Low sangat sibuk baru-baru ini, berurusan dengan berbagai gerakan Edgar Digo yang tak ada habisnya, dia mengatur agar sekretarisnya yang baru direkrut Julia Niar membawa Aiden Enzo keluar dari rumah sakit. Hai, Julia Niar. Aiden Enzo tersenyum murah hati, tetapi ketika dia melihat Julia Niar, dia sedikit mengernyit, selalu merasakan gadis ini. Di mana Anda pernah melihatnya? Siapa ini? Aiden Enzo tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu, jadi lupakan saja. Julia Niar mengenakan gaun profesional putih hari ini, tapi dia terlihat seperti wanita khas Jiangnan, persis seperti yang ada di lukisan itu. Dia memiliki rambut panjang hitam dan cerah menutupi bahunya, kulitnya seputih dan berkilau seperti susu, fitur wajahnya kecil dan halus, dengan wajah tamparan, dan matanya seterang gelombang musim gugur. Dia berdiri di depan Aiden Enzo, yang membuat Aiden Enzo merasa udara tiba-tiba menjadi segar. Sangat cantik, begitu juga wanita dalam lukisan tinta itu. Istri saya terlalu mengkhawatirkan dirinya, dia benar-benar membiarkan wanita setingkat ini menjemputnya dan meninggalkan rumah sakit. Setelah meninggalkan rumah sakit, Aiden Enzo mengira Julia Niar datang dengan mobil, tetapi siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah bus. Konfigurasi apa ini? Apakah Anda membuat Vivian Low marah? Begitu masuk ke dalam mobil, Julia Niar menarik perhatian semua orang di dalam mobil. Aiden Enzo mengikuti di belakangnya, merasa seluruh tubuhnya dikunci oleh beberapa mata. Sangat disayangkan bahwa tidak ada lagi kursi di dalam gerbong, dan baru saja ada banyak orang di stasiun ini, dan gerbongnya penuh. Julia Niar memilih untuk berdiri di dekat pintu. Aiden Enzo mengikuti di belakangnya, dan tentu saja dia melihat beberapa pemuda bertato dengan mata hijau yang sengaja mendekati Julia Niar. Dia menyeringai. Sambil mencibir, dia berpegangan dan berjalan mendekat, dan dengan kasar memindahkan pemuda bertato seperti ayam itu ke belakang. Pria muda bertato itu segera memelototi Aiden Enzo dengan marah, dan melihat bahwa pihak lain lebih tinggi dari dirinya, dia diam-diam menyingkir. Kemudian Aiden Enzo, terlepas dari kemauan Julia Niar atau tidak, berdiri tepat di belakangnya dan mengisolasi area aman untuknya dengan sosok yang murah hati. Lagi pula, dia adalah asisten istrinya, jadi tidak apa-apa untuk mengurus dirinya. Julia Niar membeku, mengerutkan kening, baru saja akan mengatakan sesuatu. Dia melihat Aiden Enzo mengedipkan mata padanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya di sini. Jadi Anda tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang ini." Julia Niar memandangi pria di dalam mobil, yang mengungkapkan pada dirinya mata rindu, alis berkerut. Bukannya dia tidak mengerti arti dari mata itu, dia dulu diintimidasi oleh seseorang ketika dia naik bus, tapi dia tetap menutup satu matanya. Namun, untuk mengatakan bahwa orang cabul terbesar di depannya jelas adalah Aiden Enzo sendiri. Pria jahat ini, jelas sudah menikah, dan juga suami dari Direktur Vivian. Bukankah dia ingin berpura-pura menjadi pahlawan untuk menyelamatkannya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya? Benar saja, seperti rumor di perusahaan pada saat yang sama, dia masih bajingan. Sekarang, satu hal lagi, cabul, penjahat, munafik. Julia Niar memelototinya dengan tajam dan mencondongkan tubuh ke depan, berusaha menjaga jarak dari Aiden Enzo.
Karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak yang begitu dekat dengan lawan jenis. Dia merasa sedikit tidak nyaman di sekujur tubuhnya, dan dengan benjolan di kereta, dia selalu merasakan sentuhan yang aneh. Julia Niar mengulurkan tangan dan meraih pegangan dengan kuat, berusaha menyingkirkan keanehan di belakangnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa napasnya menjadi sangat cepat, dan pipinya terasa panas. Dia bukan gadis berusia 13 atau 14 tahun yang tidak mengerti apa-apa. Dia secara alami mengerti apa itu sentuhan yang sama. Itu laki-laki, tapi Aiden Enzo di belakangnya berdiri kokoh di belakangnya seolah-olah telapak kakinya terpaku pada lantai kereta. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, kepalanya besar. Terlalu ramai di gerbong, dan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saya khawatir ini pasti menyebabkan kesalahpahaman. Jika Julia Niar ini membuat laporan ke Vivian Low, maka dia benar-benar akan tamat. Julia Niar sangat malu sekarang. Bisakah kamu mundur sedikit? Julia Niar berkata dengan gigi terkatup, pipinya sudah semerah tomat. Aku akan mencoba yang terbaik. Aiden Enzo juga sangat malu. Dia mencoba yang terbaik untuk mundur dan menabrak punggung seseorang. Dalam sekejap, segala macam pelecehan dan tuduhan terjadi di dalam gerbong. Maaf, aku tidak bisa menahannya, aku hampir sampai di stasiun, kata Aiden Enzo meminta maaf, membungkuk sebanyak yang dia bisa. Sifat manusia, tidak ada yang bisa menghindarinya. Ketika Julia Niar mendengar ini, dia mengaitkan rambut yang jatuh di dekat telinganya, dan telinganya menjadi merah. Ada apa dengan pria ini? Apakah dia tidak merasakannya? Atau dia sengaja melakukannya? Orang munafik, itu terlihat seperti itu. Sambil menggertakkan giginya dengan pahit, Julia Niar bersumpah bahwa dia akan mengungkap perbuatan jahat Aiden Enzo dan memberitahu Direktur Vivian. Ngomong-ngomong, Julia Niar, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Tiba-tiba, Aiden Enzo di belakangnya bertanya. Tubuh Julia Niar sedikit gemetar, matanya langsung dingin, memantulkan hawa dingin. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.